Halo Halo semua, semua. perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Intan Natasha dari nomor absen 06. Nama saya Siska Aprilia dari absen 19. Nama saya Jennifer dari absen 08. Dan saya Jessica Puryanti Gunawan dari absen 23. Selamat menyaksikan video yang kami buat. Terima kasih. Menurut saya, makna pahlawan didefinisikan sebagai orang yang memiliki keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani yang bertindak secara sukarela untuk melayani orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, dan siap menerima resiko dari tindakan heroik. Pahlawan bukan hanya para pejuang yang mengangkat senjata, melainkan siapapun yang memiliki keberanian dan rela berkorban dalam membela kebenaran demi membantu orang lain yang membutuhkan. Makna pahlawan menurut saya juga merupakan seorang yang tidak mengenal lelah dan tidak mengenal imbalan. Pahlawan memiliki jiwa yang baik dan pemberani. Selain itu, pahlawan juga memiliki sifat yang bijaksana dalam melaksanakan suatu masalah. Menjadi sebagai seorang pahlawan tidak hanya mudah, banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan. Pengorbanan tersebut dapat berupa tenaga, waktu, bahkan nyawa dirinya sendiri. Pada saat kemerdekaan Indonesia, terdapat banyak pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Jiwa yang dimiliki oleh seorang pahlawan yaitu 1. Memiliki pikiran yang bijaksana, 2. Rela mengorbankan waktu, 3. Tidak mengenal lelah. Alasan saya memilih tokoh R.A. Kartini yaitu karena R.A. Kartini merupakan sosok pahlawan kemerdekaan yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan. Meski latar belakangnya seorang bangsawan, hal tersebut tidak membuatnya tunduk dengan aturan konservatif. R.A. Kartini berjuang agar perempuan dapat merdeka serta mendapatkan haknya. Pada tahun 1911, surat-suratnya diterbitkan menjadi sebuah buku oleh tokoh politik Belanda yang terkesan dengan tulisan-tulisannya. Ia adalah tokoh emansipasi yang berusaha agar wanita Indonesia bisa sama-sama merasakan pendidikan layaknya pria, tak harus selamanya berurusan dengan dapur saja. Ia percaya bahwa dengan mengenyam pendidikan, wanita akan lebih maju. Pemikiran-pemikiran R.A. Kartini tentang emansipasi KBS LTED 455, meskipun berada di rumah, ia aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Sebab beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, serta buku-buku yang ia baca, hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. R.A. Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya yang berbahasa Belanda. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul The Steel Clouds, karya Van Eyden, Augusta Dewitt. Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu. Saya memiliki 3 orang yang menginspirasi dan saya kagumi karena prestasi mereka yang memotivasi saya untuk maju. Di antaranya yang pertama, Najwa Shihab adalah seorang pembawa acara TV yang terkenal karena kecerdasan dalam mengeluarkan pendapat apresiasi yang kritis. Tokoh-tokoh besar sering menjadi narasumber oleh Najwa Shihab. Tak jarang orang kagum akan apresiasi Najwa Shihab kepada tokoh besar tersebut, seperti Pak Jokowi dan Menteri. Najwa Shihab menginspirasi orang cara menjadi orang yang kritis, memiliki pikiran terbuka, memiliki pandangan membangun. Menginspirasi saya untuk sebagai wanita itu terus memiliki pandangan yang maju. Pada intinya itu kita harus menghormati, berarti menghargai dan menjunjung tinggi. Tentunya kenapa orang tua wajib dihormati, karena mereka sangat berharga bagi kita, sangat berjasa dalam kehidupan kita. Antara lain misalnya ibu yang mengandung kita, melahirkan dengan penuh kasih sayang dan lain sebagainya, atau ayah yang berjuang bekerja keras membiayai hidup kita, menyekolahkan kita dan lain sebagainya. Semua orang bisa menjadi inspiratif dan seseorang yang dikagumi orang lain, asalkan memiliki tekad yang kuat, harus mau belajar, praktek lapangan, jatuh dan bangkit lagi, jangan mudah menyerah, dan saat sukses selalu rendah hati, karena orang sekitar kitalah yang menjadi penolong kita nanti.